warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keaksaraan fungsional berbasis digital sederhana. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Suhanti. Saya Yusnita Nofrianti. Dan saya Mai Lastri. Baiklah teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu keaksaraan fungsional berbasis digital sederhana. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi kami yang berjudul keaksaraan fungsional berbasis digital sederhana. Tetapi sebelum mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan suatu situasi sederhana. Bayangkan seorang ibu yang tinggal di desa, ia sudah memiliki handphone. Setiap hari handphone tersebut berbunyi. Ada pesan masuk dari grup desa, pengumuman posyandu, bahkan informasi bantuan sosial. Tetapi masalahnya adalah ia tidak bisa membaca pesan tersebut. Dan pada akhirnya setiap ada pesan yang masuk, ia selalu bertanya kepada anaknya, tetangganya, atau orang lain untuk membacakan isi pesan tersebut. Lama-kelamaan ia merasa malu, merasa tertinggal, bahkan merasa tidak percaya diri. Padahal teknologi sudah ada di tangannya. Situasi seperti ini sering kita temui di masyarakat. Banyak orang yang sudah memiliki smartphone tetapi belum memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis yang cukup untuk memahami informasi digital. Karena itulah, keaksaraan pada masa sekarang tidak hanya cukup membaca buku atau menulis di kertas. Kita hidup di era digital di mana informasi bergerak sangat cepat melalui layar handphone yang kita pegang setiap hari. Disinilah muncul konsep keaksaraan fungsional berbasis digital sederhana. Keaksaraan fungsional berbasis digital sederhana adalah program pendidikan yang mengajarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung melalui media digital yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti WA, SMS, dan notifikasi handphone. Disebut fungsional karena pembelajaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya belajar huruf secara teori, tetapi langsung mempraktikkannya dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan digital. Sasaran dari program ini biasanya adalah orang dewasa yang sudah memiliki smartphone dan sudah terhubung dengan media digital tetapi belum lancar dalam membaca dan menulis di media digital tersebut. Tujuan dari program ini antara lain adalah untuk membantu peserta membaca pesan digital dengan benar, melatih peserta menulis balasan sederhana, membantu memahami angka dalam konteks digital seperti jam, nominal uang, tanggal, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi di media digital. Pendekatan ini digunakan bersifat kontekstual, artinya materi pembelajaran yang diambil langsung dalam kehidupan sehari-hari peserta. Dengan cara ini, proses pembelajaran menjadi lebih mudah karena mengaitkannya langsung dalam kehidupan nyata. Karena pada dasarnya, pendidikan nonformal harus hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yusnita. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Dalam program ini, pembelajaran dimulai dari hal yang sangat sederhana. Tahap pertama adalah pengenalan huruf dan kata melalui pesan singkat. Contohnya, tutor menampilkan pesan, rapat RT besok jam 9 di balai desa. Tutor membimbing peserta membaca kata demi kata. Rapat RT besok jam 9. Peserta tidak hanya membaca tetapi juga memahami arti dan konteksnya. Tahap kedua adalah latihan menulis balasan. Peserta diminta mengetik latihan sederhana seperti saya hadir atau saya tidak datang. Tutor membimbing cara menggunakan keyboard di layar, cara menghapus, dan cara mengirim pesan. Tahap ketiga adalah memahami angka digital. Peserta diajarkan membaca tanggal di layar, jam pada notifikasi, nominal uang di aplikasi, sisa uang kuota atau pulsa. Misalnya tertulis Rp50.000.
Tutor menjelaskan cara membacanya dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tahap keempat adalah literasi digital dasar. Peserta dikenalkan pada cara membedakan pesan resmi atau hoax sederhana. Pentingnya tidak langsung menyebarkan informasi, etika berbahasa yang sopan dalam mengirim pesan. Metode pembelajaran dilakukan secara praktik langsung. Peserta memegang HP masing-masing. Tutor mendampingi secara sabar. Suasana dibuat santai dan tidak menghakimi, karena sebagian peserta mungkin merasa malu atau minder. Yang terpenting adalah menciptakan rasa aman dalam belajar. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari program ini. Manfaat pertama adalah kemandirian. Peserta tidak lagi tergantung kepada orang lain untuk membaca pesan. Mereka bisa mengetahui informasi sendiri. Manfaat kedua adalah akses informasi yang lebih luas. Di era sekarang, banyak informasi penting disampaikan melalui grup WhatsApp, seperti informasi kesehatan, jadwal posyandu, bantuan sosial, dan kegiatan desa. Jika seorang tidak mampu membaca pesan digital, maka ia akan tertinggal. Manfaat ketiga adalah peningkatan kepercayaan diri. Ketika seorang mampu mengetik dan mengirim pesan sendiri, ia merasa dihargai dan setara dengan orang lain. Manfaat keempat adalah pencegahan kesalahpahaman. Dengan kemampuan membaca yang baik, peserta tidak mudah tertipu oleh informasi palsu. Dalam konteks pendidikan non-formal, program ini sangat relevan karena fleksibel, kontekstual, berbasis kebutuhan masyarakat. Keaksaraan fungsional berbasis digital sederhana bukan hanya tentang huruf dan angka, tetapi tentang pemberdayaan, tentang membuka akses, tentang mengurangi kesenjangan digital, karena di zaman ini ketidakmampuan membaca digital bisa menjadi bentuk baru dari ketertinggalan sosial. Teknologi sudah ada di tangan masyarakat, tetapi tanpa literasi, teknologi tidak memberi makna. Maka, keaksaraan hari ini harus mengikuti perkembangan zaman, karena literasi digital adalah kebutuhan, bukan pilihan. Baiklah teman-teman, sekian video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih.